Kalau orang Jawa bilang kalau gak usah dipaksa, jangan dipaksa. Ngawur Riki. Terima kasih banyak ya Mas Bima dan Mas Hofni. Nanti kapan-kapan bawa koteka ya. Boleh tuh. Buat siapa? Pasien nonton. Oke guys, jadi selamat malam. Selamat datang di podcast saya yang berjudul Dua Sisi, dimana podcast ini membahas tentang perbandingan dua persepsi dari kedua bintang tamu pada malam hari ini. Jadi topik pada malam hari ini adalah dampak dari kuliah sambil bekerja dan kuliah dengan tidak sambil bekerja terhadap kehidupan sehari-hari mahasiswa. Oke, jadi hari ini bintang tamu kita yang pertama itu Laurentius Bima Rakasiwi, nama lengkapnya. Dia alumni mahasiswa Atmajaya Yogyakarta angkatan 20, jurusan manajemen. Terus bintang tamu kedua kita yaitu Hofni. Dia bisa dikategorikan mahasiswa angkatan baru ya. Angkatan 2024 ya? Iya. 24. Jurusan Teknik mesin. Teknik mesin. Oke, jadi kita langsung saja. Saya langsung ke bintang tamu pertama, Mas Bima. Setahunya saya Mas Bima itu kuliah sambil bekerja itu di semester akhir ya? Iya kan? Semester akhir yaitu semester 6 ya? Semester, kalau bisa dibilang untuk pekerjaan yang resmi itu semester 8. Sama semester 8? Iya. Oh iya. Jadi gimana tuh Mas Bima? Kan semester akhir tuh kan mulai sibuk tentang tugas akhir, skripsi dan lain-lain kan. Terus Mas Bima sendiri kenapa sampai bisa memutuskan untuk mau bekerja? Sedangkan kalau bisa dibilang itu fase-fase sulit bagi mahasiswa. Gimana tuh Mas Bima? Ya itu mungkin bentuk kekhawatiran diri sendiri ya. Jadi kayak nggak semua, ada beberapa kalangan yang kayak, waduh ini sudah mau lulus nih. Kalau nggak cepet-cepet cari kerjaan gimana nih? Khawatirnya seperti itu sih. Jadi kayak ketika kita sudah lulus, kita sudah bekerja. Jadi cari aman saja. Pengalaman ya, cari Ya, pengalaman. Ya lebih ya memang sih pengalaman, karena untuk bekerja yang masih kuliah itu tuh masih terbatas. Saya sadar itu karena tabrakan dengan jadwal. Oh, jadwal. Gitu. Jadi memang cari pekerjaan yang lebih fleksibel. Gitu. Oke, jadi nah ini kan kita udah dengar nih persepsi dari Mas Bima sendiri kan. Sekarang kita beralih ke Pak Cehov nih. Jadi gimana nih Dix? Apa perkuliahan di kampus apa? ITNY. Nah sekarang posisinya ini kan masih fokus kuliah saja kan, tidak bekerja kan? Nah tadi mendengar pendapatnya Mas Bima, kira-kira Mas Hofni ke depannya bisa berubah pikiran untuk kuliah sambil bekerja atau gimana tuh? Kalau dari Mas Hofni sendiri gimana? Kalau saya pribadi kan tiap orang kan beda-beda kan pribadinya. Tapi kalau menurut Saya sendiri kalau di semester awal-awal ini saya masih belum ada kepikiran gitu buat nyari kerja. Soalnya kan kalau kita di apply di kampus ITN, siswa baru gini banyak sekali tugasnya, lapraknya gitu. Jadi kalau untuk pekerjaan lebih ke gak ada waktu gitu. Apalagi kan tugas kita yang menumpuk gitu. Kalau ada pekerjaan yang ada malah kita bertabrakan gitu. Kita malah gak fokus kuliah, gak fokus ini, malah fokusnya kebagi gitu, kepecah gitu. Jadi takutnya sih ya belum ada kepikiran aja saat ini. Soalnya lagi masa-masa sibuk kuliah kan. Jadi belum ada kepikiran buat nyari kerja atau apa, masih sibuk fokusin kuliah, selesaiin tugas atau laprak gitu. Itu sih dari saya. Tapi kalau kita kembali lagi ke jawabannya Mas Bima ya, dia memutuskan untuk bekerja di semester akhir itu untuk mencari pengalaman. Nah, kalau Mas Hofni sendiri, kan tujuan kuliah kan untuk mendapat pekerjaan di masa depan.
Mas Sofri setuju tidak dengan pendapatnya Mas Bima itu? Kalau pendapatnya Mas Bima, saya lumayan setuju sih. Ah. Soalnya menurut saya kan kita semasa kuliah ini betul-betul harus mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya gitu. Kalau mau dibilang saya mungkin di semester-semester akhir pun saya mungkin ada niat untuk mencari tempat buat magang gitu. Soalnya kan semester akhir kan ada beberapa jadwal yang udah sedikit kan. Jadi waktu luangnya kepake buat daripada saya hanya main-main game, pergi keluar. Jadi saya sempatkan waktu saya untuk mencari pengalaman dengan cara magang gitu. Magang. Iya, itu sih. Nah, Mas Bima sendiri, waktu di semester akhir itu Mas Bima memutuskan untuk bekerja itu Mas Bima dunia perkuliahan gimana tuh ngaturnya biar balance dengan pekerjaan? Kan skripsi kan pasti tekanan dari dosen, dari orang tua, apalagi kan pressure kapan selesai gitu. Nah, Mas Bima sendiri gimana? Maksudnya menyikapi itu semua? Itu hancur sih. Hancur. Ya kan serius hancur. Nah, coba ceritakan secara garis besar aja lah. Jadi seperti orang yang belum mengalami terus tapi di sisi hatinya menggebu-gebu pengen cari kerjaan itu seperti buah si malakama. Oh, buah si malaka. Jadi langkah sana salah, langkah sini salah. Karena sudah terlalu terjun tuh. Jadi ya mau nggak mau itu harus dihadapi. Oke. Jadi ya kalau kita menyerah ya percuma saja toh, sudah terlanjur masuk terus pilih salah satu ya namanya itu percuma, sia-sia saja. Jadi ya lebih fokus di awal saja dulu. Pekerjaan ini sebenarnya itu tuh mengganggu kuliah atau tidak, karena ada kok tapi nggak semua. Beberapa pekerjaan yang cukup fleksibel, contoh misalkan ada pekerjaan hanya malam saja, tapi itu yang bagi orang yang kuat begadang ya, besok ya kuliah lagi gitu. Nah terus ada juga yang misalkan jadwal kuliahnya itu seminggu hanya sekali atau 2 kali, itu cari pekerjaan yang bisa dibicarakan dengan ownernya, bisa nggak kalau libur. Tapi ya terkadang namanya kuliah ya itu yang membuat hancur tuh, maunya dosen dan mau kita itu tuh beda-beda. Kadang ada dosen yang aduh nggak jadi kita kuliah hari ini, terus kita ganti besok, mau nggak mau. Itu yang membuat hancur sebenarnya. Jadi bisa dibilang jangan ditiru. Nah, fokus. Mas Sofri sendiri, Mas Sofri dengar tanggapannya Mas Bima tadi yang di awal punya kepikiran semester akhir mau coba cari kerjaan, sekarang gimana? Apakah sudah berubah atau masih tetap? Kalau saya dengar tadi sih emang ya betul juga sih. Jadi ya kalau mau dibilang masih tetap sama gitu, tapi lebih ke dengar dari pengalamannya Mas Bima, jadi saya lebih tahu gitu, jadi harus punya planning gitu. Apa yang Mas Bima pengalamannya saya saring ke akan saya, jadi saya bisa lebih persiapan gitu untuk kedepannya gimana. Jadi ya dengan begini kan kita bisa sharing pengalaman gitu. Saya bisa tahu dari pendapatnya Mas Bima pada saat ini gimana, jadi supaya saya bisa mengatasi gitu. Jadi tapi kalau untuk jawabannya gitu saya masih tetap sama sih. Masih ingin mencoba nanti ya? Ya mencoba nanti. Paling yang harus perhitungkan seperti tadi yaitu saya harus siap membagi waktu gitu, bagi waktu yang tepat. Waktu saat kuliah, waktu saat kerja. Dan waktu saat pribadi sendiri saya juga ada gitu. Ya buat quality time saya sendiri gitu. Gak selamanya harus kuliah sama kerja. Kadang-kadang kan kalau kita nge-stuck di situ juga kan lama-lama bisa stres kan. Jadi kadang-kadang harus ada hal yang buat kita happy gitu. Nah itu buat kita pribadi diri sendiri. Jadi ada 3 itu, bagi waktu buat kuliah, pekerjaan, sama pribadi kita sendiri. Entah itu pergi sama teman-teman atau jalan sama pacar. Nah gitu. Tambah pusing nanti. Ya pacar yang cocok gitu. Oke, terakhir. Ini sudah mau penutupan. Iya, soalnya durasi juga kan. Nah, terakhir ya buat Mas Bima. Ada tidak saran atau rekomendasi buat teman-teman mahasiswa yang lain lah? Maksudnya yang ketika udah di semester akhir mau coba untuk terjun ke dunia kerjaan, ada saran selain tadi ya, waktu terus dan pokoknya hal-hal teknis lah, apa yang perlu dipersiapkan gitu. Dasarnya itu harus mental dulu. Okay. Mental dulu. Jadi untuk memutuskan suatu, apalagi udah kuliah, kita anggap semuanya udah dewasa ya. Jadi keputusan itu bukan dari hasrat pribadi aja. Menggebu-gebu aku pengen kerja.
Tapi di sisi lain mentalnya ketika dihadapin jatuhnya tabrakan dengan kerja dengan dosen, kita jadi ngedown. Aduh, jadi malas kuliah karena dapat uang, jadi malas kuliah. Itu nggak hanya sekali dua kali, banyak orang yang seperti itu. Jadi meninggalkan kuliah. Kalau misalkan memang belum siap, nggak usah lah coba-coba, nggak usah dipaksa. Tapi kalau punya planning, terus berani ngambil resiko, yaitu rekomendasi. Itu menambah pengalaman, karena ada yang bilang pengalaman itu guru. Betul. Gitu. Tapi bukan hanya pengalaman orang lain saja ya, tapi pengalaman diri gitu. Jadi ya bisa dibilang kita belajar sesuatu tanpa kita jatuh dulu dari orang lain. Gitu. Berarti yang saya bisa simpulkan dari pendapatnya Mas Bima ini, kalau nggak urgent banget mending nggak usah lah ya. Iya. Karena itu krusial banget semester akhir ya. Iya, soalnya ada kita kalau ngomongin latar belakang, ada mahasiswa yang dari latar belakang yang kurang mampu gitu kan. Jadi memang terpaksa. Jadi bukan hanya tentang nyari kesempatan aja, tapi memang tuntutan ada juga gitu. Betul. Gitu. Jadi memang ya mental sih yang harus dibentuk. Gitu. Siap dimarahin. Ya, dan lain-lain lah, masih banyak lagi. Setuju. Nah, Mas Hofni sendiri, Ya. ada tidak saran atau rekomendasi lah buat teman-teman mahasiswa yang istilahnya masih baru menjajaki dunia perkuliahan? Saran, maksudnya ketika mereka mau mencoba untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu, ada tidak saran atau gimana gitulah buat mereka? Kalau dari saya sendiri kan, saya belum sampai ke tahap itu kan, belum sampai ke tahap pengalaman udah dapat kerja gitu. Tapi kalau buat adik-adik yang baru masuk kuliahan dan udah kepikiran gitu, saran saya aja kita jalanin dulu kuliahnya. Kalau untuk kepikiran kerja gitu, ya emang betul kayak tadi seperti dikatakan Mas Bima, latar orang belakang kan beda-beda kan, tidak semuanya sama gitu. Kalau emang kamu masih sanggup, masih bisa, jalanin dulu fokus kuliah. Apalagi semester-semester awal gini kan, ditumpuk gitu tugasnya tuh, ke sana ke sini. Jadi kayak waktu buat ini malah nanti kamu gak bisa bagi waktu gitu. Jadi kalau sarannya, mending kalau masih belum urgent banget, jalani aja dulu kuliahnya. Nanti kalau udah di waktu yang pas, udah waktu yang cocok, dan udah emang mau nyari atau udah kepaksa, bolehlah. Gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang, kalau gak usah dipaksa, jangan dipaksa. Ngawur iki. Pace Papua bahasa Jawa. Oke guys, jadi cukup sekian dan terima kasih untuk podcast malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya, karena ini perdana juga kita buat podcast, jadi sebagai bahan evaluasi lah. Terima kasih banyak ya Mas Bima dan Mas Hofni. Nanti kapan-kapan bawa koteka ya. Boleh tuh. Buat siapa? Pasien nonton. Untuk Mas Bima, thank you ya udah luangin waktu malam hari ini. Semoga besok semangat kerjanya ya. Siap. Oke. Ya, kita harus selalu semangat. Thank you guys. Thank you Pak.